maka akan mendapat santunan dari jasara harja sebesar Rp 50 juta rupiah. Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, tentu dampak dan risiko yang dialami tentu berbeda-beda. Ada yang mengalami luka ringan, ada yang mengalami luka berat, ada yang mengalami patah tulang, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas ini, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah bahwa setiap pengguna jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan maka berhak mendapat santunan dari pemerintah melalui jasara harja. Nah, kan tetapi yang perlu diingat bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas tidak semua mendapatkan santunan dari jasara harja. Itu perlu diingat ya rekan-rekan. Tentu itu ada ketentuannya, yaitu yang pertama adalah setiap penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat berada di dalam angkutan. Yang kedua adalah setiap penumpang kendaraan bermotor, sepeda motor pribadi yang menjadi korban kecelakaan akibat ditabrak oleh kendaraan lain. Lalu kemudian yang ketiga adalah setiap orang yang berada di luar angkutan umum atau kendaraan pribadi menjadi korban kecelakaan akibat ditabrak oleh pengendara di jalan. Jadi itu ketentuan yang berhak mendapat santunan dari pemerintah rekan-rekan. Lalu kemudian adalah nominal santunan yang didapat dari jasara harja berdasarkan ketentuannya adalah yang pertama, apabila korban kecelakaan tersebut mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, maka akan ditanggung biaya perawatan selama berada di rumah sakit maksimal sebesar Rp 20 juta rupiah. Akan tetapi apabila biaya perawatan selama berada di rumah sakit lebih daripada 20 juta, maka yang selebihnya itu bukan tanggung jawab jasara harja. Karena maksimalnya yang ditanggung adalah 20 juta rupiah. Lalu kemudian yang kedua adalah apabila korban kecelakaan tersebut mengalami cacat tetap atau cacat seumur hidup, maka akan mendapat santunan maksimal sebesar Rp 50 juta rupiah. Dan yang kemudian yang ketiga adalah apabila korban kecelakaan tersebut mengalami atau mengakibatkan meninggal dunia, maka akan mendapat santunan dari jasara harja sebesar Rp 50 juta rupiah. Dan itu akan diberikan langsung kepada ahli warisnya. Jadi ahli warisnya adalah apabila sudah berkeluarga, maka ahli warisnya adalah istrinya dan anak-anaknya. Akan tetapi apabila korban kecelakaan tersebut belum menikah, maka ahli warisnya adalah orang tuanya. Lalu kemudian apabila korban kecelakaan tersebut mengalami kehilangan anggota tubuhnya, seperti kehilangan jarinya, jari tangan, jari kaki, dan anggota tubuh lainnya, maka itu akan mendapat santunan dari jasara harja berdasarkan perhitungan persentase ketentuan yang ada di jasara harja. Lalu kemudian apabila korban meninggal dunia ini tidak memiliki ahli waris, maka akan ditanggung biaya penguburan sebesar Rp 4 juta rupiah. Lalu kemudian yang keenam adalah akan diberikan biaya tambahan sebagai penggantian P3K atau pertolongan pertama pada saat kecelakaan sebesar Rp 1 juta rupiah.
Dan berikut yang terakhir adalah akan diberikan biaya tambahan sebagai penggantian biaya ambulans sebesar Rp 500.000. Jadi itulah beberapa yang menjadi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Jadi barangkali masih banyak yang belum memahami terkait hal ini. Padahal sebenarnya pemerintah telah menyediakan santunan bagi setiap korban kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi nominalnya sudah ada ketentuannya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu kemudian bagaimana dan apa saja syarat-syarat yang diperlukan pada saat pengklaiman jasa raharja. Jadi perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama, surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian atau dari pihak Satlantas. Kedua adalah surat keterangan berobat dari rumah sakit apabila korban luka-luka. Akan tetapi apabila korbannya meninggal dunia, maka harus ada surat keterangan kematian dari rumah sakit. Yang ketiga adalah KTP korban bagi korban luka-luka. Akan tetapi bagi korban meninggal dunia, maka harus ada KTP dan KK ahli warisnya. Dan berikutnya adalah mengisi formulir yang dikeluarkan oleh jasa raharja. Jadi itulah beberapa persyaratan-persyaratan yang diperlukan pada saat pengklaiman jasa raharja. Jadi demikian penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Tetap kita berdoa supaya kita tetap terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Ikuti terus channel Belajar Hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Jangan lupa di like dan subscribe tombolnya di bawah ini dan diklik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting berikutnya. Mari kita kupas.